pagi hari ini kita bersukacita ya, karena walaupun cuacanya hujan, kita masih tetap dalam pemeliharaan Tuhan dan kita masih tetap sehat selalu. Nah, pada saat pagi ini sebelum kita belajar, kita akan berdoa dengan lagu Lipatlah Tangan, kita berdoa. Lipatlah tangan, tutup mata, kita berdoa pada Tuhan. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, mulai. Doa selesai. Nah, sebelum kita belajar bersama, kita akan nyanyikan lagu Pagi-pagi Saya ke Sekolah. Pagi-pagi saya ke sekolah, ke sekolah, ke sekolah. Sekolah itu tempat belajar supaya kami pintar. Lonceng berbunyi baris di halaman, satu persatu duduk di kursi. Habis itu kami pun berkata, selamat pagi ibu. Selamat pagi anak-anak, selamat belajar bersama-sama di hari ini. Dan kita akan mendengarkan lagu Mars PAUD. Kulit tampak cerah alami tanpa rasa
dan subtema adalah umbi lapis. Kemarin kita sudah belajar tentang umbi batang, umbi akar, dan hari ini kita belajar tentang umbi lapis. Anak-anak, ya, di sini kita akan belajar tentang umbi lapis. Umbi lapis pada dasarnya merupakan umbi-umbian pada dasarnya merupakan akar yang menjadi besar dan juga merupakan cadangan makanan. Umbi biasanya akan berbentuk bulat dan juga kenapa dia bisa berbentuk bulat? Karena dia merupakan struktur yang membengkak seperti kerucut dan tidak beraturan. Umbi juga berfungsi sebagai tempat untuk penimbunan makanan. Nah, umbi lapis adalah jenis umbi yang terbentuk dari tumpukan daun yang tersusun secara rapi dan rapat. Nah, umbi lapis adalah jenis umbi yang terbentuk dari tumpukan daun yang tersusun secara rapi dan rapat. Nah, contoh dari umbi lapis adalah bawang merah dan bawang putih. Jadi anak-anak sudah tahu kan umbi lapis itu contohnya apa? Bawang merah dan bawang putih. Nah, pada umbi lapis ini juga berkumpulnya cairan pada sel-sel tanaman yang membentuk tanaman ini menjadi tumpukan daun yang tersusun secara rapi dan rapat. Nah, ayo siapa bisa kasih tahu contoh dari umbi lapis seperti ibu sudah kasih tahu tadi? Nah, pasti anak-anak sudah tahu kan? Contohnya adalah bawang merah dan bawang putih. Nah, anak-anak, kita akan belajar bagian-bagian dari bawang merah. Kalau berbicara bawang merah, pasti tidak asing lagi di telinga anak-anak ya. Karena setiap hari mama di rumah atau orang tua di rumah yaitu ibu memakai bawang merah untuk bumbu masakan, untuk memasak. Nah, sekarang kita akan melihat bagian-bagian dari bawang merah. Bawang merah terdiri dari yang pertama ya, disebut subang atau cakram. Ya, subang atau cakram ya, ini merupakan batang dari umbi lapis ya. Bawang merah atau umbi lapis mempunyai bagian pangkal yang agak keras yang disebut cakram atau subang tadi. Cakram merupakan batang dari umbi lapis ya. Cakram berukuran kecil dan ruas-ruas yang sangat pendek dan biasanya berbentuk tipis. Nah, seperti halnya daun yang tumbuh pada batang, di dalam cakram juga terdapat kuncup-kuncup dan dari cakram tersebut akan tumbuh lapisan-lapisan daun yang tebal, lunak, dan juga berair. Karena daunnya tebal dan berlapis inilah terbentuk struktur yang membengkak sehingga disebut umbi. Yang kedua adalah sisik. Nah, jadi bagian kedua dari bawang merah adalah sisik. Nah, sisik pada umbi lapis atau bawang merah merupakan struktur yang berlapis dan berdaging. Sisik ini memiliki fungsi atau memiliki guna untuk menyimpan cadangan makanan. Jadi di sisik ini juga menyimpan cadangan makanan. Sisik adalah daun yang tebal, lunak, dan berdaging. Yang ketiga,
sebelum kita masuk dalam tahap yang ketiga di bagian ini, ternyata sisik bawang merah itu terbagi dua loh anak-anak. Yang pertama sisik yang berlapis dan yang kedua adalah sisik yang bersisik. Wow, mau tahu penjelasannya kan? Sisik yang berlapis berbentuk lebar dan bagian luarnya menutupi bagian dalam. Dan jika diiris dengan pisau, sisik berlapis akan tampak jelas sekali. Ya, akan tampak jelas sekali. Yang kedua, sisik yang bersisik. Nah, sisik yang bersisik terbentuk karena daun yang tidak melebar sehingga membungkus umbi secara berlapis dan tersusun. Contohnya bawang putih. Bagian yang ketiga dari bawang merah adalah kuncup. Ya, kuncup pokok terletak pada bagian atas cakram. Nah, kuncup ini tumbuh pada bagian atas dan mendukung daun serta bunga. Kuncup samping biasanya tumbuh berupa umbi lapis yang kecil-kecil dan berkelompok di sekitar umbi induknya. Nah, yang ketiga tadi apa? Yang ketiga tadi adalah kuncup. Kuncup pokok terletak pada bagian atas cakram yang tumbuhnya ke atas dan kuncup tersebut mendukung daun serta bunga. Sedangkan kuncup yang di samping biasanya tumbuh berupa umbi lapis kecil-kecil dan berkelompok di sekitar umbi induknya. Jadi bagian-bagian dari bawang merah yang pertama adalah subang, yang kedua sisik, yang ketiga kuncup, dan yang keempat adalah akar. Akar apa tuh anak-anak? Akar serabut. Ya, umbi lapis termasuk tumbuhan monokotil sehingga memiliki akar serabut. Akar serabut ini tumbuh langsung dari batang umbi lapis. Akar serabut pada bawang merah memiliki fungsi yang sama dengan akar serabut pada tumbuhan-tumbuhan yang lain, yaitu memperkokoh berdirinya tumbuhan. Nah, sebelum kita belajar lebih lanjut, kita akan mendengarkan satu lagu yang diputarkan oleh Ibu Eca. Di dalam tanah akar tanaman, akar gendut umbi namanya, telas singkong kentang ubi jalar dan bengkoang. Di dalam tanah akar tanaman, akar gendut umbi namanya, telas singkong kentang ubi jalar dan bengkoang. Di dalam tanah akar tanaman, akar gendut umbi namanya, telas singkong kentang ubi jalar dan bengkoang. Iya, tadi kita sudah belajar tentang bagian-bagian dari umbi lapis atau bagian-bagian dari bawang merah. Bagian-bagiannya adalah yang pertama subang atau cakram, yang kedua sisik, yang ketiga kuncup, dan yang keempat adalah akar. Akar memiliki fungsi yang sangat penting, yaitu untuk menopang atau memperkokoh berdirinya tumbuhan. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang ciri khas dari umbi lapis
atau bawang merah. Nah, ini nih ciri khas dari umbi lapis. Nah, ciri khasnya adalah yang pertama, bentuknya berlapis-lapis. Karena apa? Pada potongan tengahnya ketika dipotong terdapat tunas, bahkan juga di sini dikatakan tumbuhnya membengkak di dalam tanah. Bentuk dari umbi lapis ini berlapis-lapis. Kalau dipotong, anak-anak bisa lihat ya. Waktu diiris atau dipotong bawang merah, bagian tengahnya berlapis-lapis. Terus ciri khas yang kedua, tumbuhnya membengkak di dalam tanah. Ketika kita menanam umbi lapis atau menanam bawang merah ini, bawang merah ini akan tumbuh dan membengkak di dalam tanah dan juga akan menghasilkan umbi-umbi yang baru di sekeliling induknya. Yang ketiga, pada permukaan atasnya berbuku-buku atau berlapis-lapis. Dan selanjutnya, umbi lapis yang baru tumbuh, tunasnya pada luarnya, ya, tunasnya pada bagian luar umbi lapis tersebut. Jadi itu ciri khas dari umbi lapis ya, berbeda dari singkong maupun dari wortel atau berbeda dari umbi-umbi yang lain. Karena umbi lapis bentuknya berlapis-lapis dan juga pada permukaannya berbentuk berbuku-buku atau berlapis-lapis. Selanjutnya kita akan lihat manfaat dari bawang merah. Pasti anak-anak belum tahu kan? Pasti ada yang sudah tahu tapi hanya tahu sebagian saja. Di rumah kita ketika orang tua kita atau ibu kita memasak pasti menggunakan bawang merah. Rasanya selain enak, tapi juga ternyata bawang merah ini mempunyai manfaat yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita dan bagi tubuh kita. Nah, mau tahu manfaat bawang merah? Pasti anak-anak mau tahu kan? Nah, yang pertama, manfaat bawang merah adalah dapat memperkuat sistem kekebalan tubuh. Wow, kenapa bisa ya? Karena ternyata di dalam bawang merah mengandung vitamin C. Bawang merah bermanfaat untuk kesehatan, yaitu dapat memperkuat sistem kekebalan tubuh. Karena di dalamnya terdapat kandungan vitamin C. Selain itu juga ada kandungan polifenol dalam bawang merah yang berfungsi sebagai antioksidan untuk melindungi tubuh dari radikal bebas. Jadi polifenol dan vitamin C tadi dapat memperkuat sistem kekebalan tubuh anak-anak sehingga tidak mudah sakit. Itu manfaatnya ya. Yang kedua, menjaga kesehatan pencernaan. Wow, ternyata fungsi bawang merah sangat bermanfaat bagi kita ya. Menjaga kesehatan pencernaan. Bawang merah mengandung serat larut. Nah, serat inilah yang baik untuk usus manusia atau usus kita. Dengan mengkonsumsi bawang merah secara rutin, maka jumlah bakteri baik dalam tubuh anak-anak akan meningkat, sehingga akan membuat sistem pencernaan lebih sehat dan mencegah penyakit diare dan sembelit. Biasanya ibu kita memasak sayur menggunakan bawang merah, apalagi kalau memasak sup pasti ada bawang merah goreng dong yang ditaburkan di atas sup, dan itu sangat enak rasanya dan memiliki
manfaat yang luar biasa, yaitu dapat memperkuat sistem kekebalan tubuh, menjaga kesehatan pencernaan kita. Yang ketiga, manfaat dari bawang merah adalah meningkatkan kesehatan otak. Kok bisa ya? Bisa anak-anak. Bawang merah ini dia mengandung atau memiliki kandungan folat. Ya, salah satu dari 8 vitamin B, yaitu untuk meningkatkan fungsi otak. Selain itu juga kandungan folat pada bawang merah yang baik yaitu melindungi tubuh kita. Jadi kandungan folat meningkatkan kesehatan otak kita. Dan yang keempat yaitu ini paling penting bagi kita, melindungi mata. Ya. Manfaat bawang merah untuk kesehatan yaitu menjaga kesehatan mata kita karena mengandung vitamin E dan juga mengandung sulfur di dalamnya. Nah, kandungan sulfur pada bawang merah mampu untuk merangsang protein glutathione sehingga sebagai antioksidan, sedangkan vitamin E melindungi mata dari resiko penyakit mata. Jadi kalau kita mengkonsumsi bawang merah, kita akan memperoleh manfaat dari bawang merah atau umbi lapis ini. Yang kelima, ternyata manfaat bawang merah sangat luar biasa ya, yaitu mengatasi radang tenggorokan. Ya, kandungan quercetin di dalam bawang merah dipercaya dapat mengatasi sakit akibat radang tenggorokan. Selain itu juga bawang merah banyak digunakan sebagai bumbu pada masakan karena rasanya enak sekali. Apalagi kalau hujan-hujan begini, ibu di rumah bikin sup lalu menggunakan bawang merah yang sudah digoreng lalu ditaburkan di atas sup. Wow, meningkatkan rasa kita untuk makan ya, karena enak sekali. Bawang merah goreng ditaburkan di atas sup, yaitu sup kentang apa yang dibuat ibu di rumah pasti enak ya. Selain bawang merah, kita juga akan belajar tentang bawang putih ya. Tadi kita sudah belajar bawang merah dan juga sekarang kita akan belajar tentang bawang putih. Tapi sebelum kita lanjut ke bawang putih, kita akan mendengarkan satu lagu yang akan diputarkan oleh Ibu Eca. Tanaman-tanaman punya daun, punya batang, ada ranting, ada cabang. Dari bunga jadilah buah, diberi makanan dari akarnya. Sayangi tanaman, rawatlah dengan cinta. Tanaman-tanaman punya daun, punya batang, ada ranting, ada cabang. Dari bunga jadilah buah, diberi makanan dari akarnya. Sayangi tanaman, rawatlah dengan cinta. Anak-anak sudah tahu kan manfaat dari bawang merah? Pasti semua sudah tahu.
Anak-anak juga pasti sudah tahu dari ciri-ciri bawang merah. Pasti sudah. Nah, ternyata bukan hanya ada bawang merah, dan juga ternyata ada bawang putih yang merupakan bagian dari umbi-umbian atau umbi lapis. Nah, bawang putih. Nah, tadi kita sudah lihat bawang merah, sekarang kita akan melihat bawang putih. Ternyata bawang putih adalah tanaman umum dengan akar bawang putih berbentuk sama serupa dengan bawang merah, yaitu berumbi-umbi lapis. Nah, bawang putih berbentuk umbi lapis serupa dengan bawang merah yang tadi sudah kita pelajari. Bawang putih terletak di batang pokok atau di bagian dasar umbi ataupun pangkal umbi yang berbentuk cakram seperti pada bawang merah tadi. Akar dari bawang putih adalah akar serabut. Untuk bentuknya bawang putih berbentuk umbi lapis. Nah, warna dari bawang putih yaitu putih atau putih keunguan dan berbentuk bundar atau bulat. Nah, bawang putih juga memiliki ciri-cirinya tersendiri. Nah, kita akan lihat ciri-ciri dari bawang putih, yaitu memiliki siung yang besar, mempunyai aroma yang harum dan khas, dan tinggi pohonnya hanya 60 cm. Batangnya juga adalah batang semu berwarna hijau. Daun bawang putih beralur, berbentuk pipi, dan juga memanjang. Nah, ini adalah ciri-ciri dari bawang putih. Bawang putih memiliki daun beralur, berbentuk pipi memanjang, dan ukuran panjang daun tersebut adalah 60 cm dengan lebar 1,5 cm. Tepi daun rata dan bagian ujungnya runcing, serta ada juga yang memiliki bunga yang berwarna pink atau merah jambu. Bawang putih ini mempunyai kandungan gizi yang sangat tinggi dan juga memiliki gizi yang sangat baik, kandungan gizi yang sangat baik bagi tubuh kita, yaitu kandungan gizi tersebut antara lain adalah energi, gula, karbohidrat, lemak, protein, vitamin B6, vitamin C, folat, kalsium, dan sebagainya. Kita akan melihat manfaat dari bawang putih. Nah, ini manfaatnya nih. Ya, salah satu manfaat dari bawang putih adalah memperkuat tulang. Karena apa? Karena bawang putih mengandung kalsium, vitamin D, dan flavonoid yang baik untuk tulang. Fungsi atau manfaat dari bawang putih salah satunya adalah memperkuat tulang karena memiliki kandungan kalsium, vitamin D, flavonoid yang baik untuk tulang kita. Jadi dengan mengkonsumsi bawang putih, maka tubuh kita akan mendapatkan manfaat dari bawang tersebut tadi. Yang kedua, bawang putih juga ternyata bisa menyembuhkan radang, pilek, dan batuk. Kenapa? Karena bawang putih mengandung alizin yang terdapat di dalam bawang putih yang dapat membunuh kuman penyebab pilek, flu, batuk, dan juga tenggorokan. Ternyata
bawang putih mempunyai manfaat di dalam tubuh kita ya, dan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang ketiga adalah memperkuat daya tahan tubuh kita. Jadi bawang merah dan bawang putih ternyata merupakan umbi lapis yang sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Kenapa sangat bermanfaat? Karena kandungan gizi di dalam bawang merah dan bawang putih sangat berguna bagi kesehatan tubuh kita. Nah, anak-anak, kita sudah melihat, kita sudah belajar tentang bawang putih dan bawang merah. Pasti semua masih ingat kan tentang pelajaran yang tadi kita bahas bersama-sama? Nah, ayo, siapa yang bisa menyebutkan pengertian dari bawang merah dan bawang putih? Pasti anak-anak bisa ya. Dan juga bawang merah dan bawang putih merupakan umbi apa ya anak-anak? Apa umbi akar, atau umbi batang, atau umbi lapis? Ya, umbi lapis. Dan pasti semua bisa menyebutkan ciri-ciri bawang merah dan bawang putih. Ayo, siapa bisa jawab untuk ibu guru? Ciri-ciri bawang merah dan bawang putih. Nah, ternyata bawang putih punya aroma yang khas. Itu merupakan salah satu ciri dari bawang putih. Kalau ciri bawang merah, nah, bawang merah memiliki daun yang bersisik-sisik. Nah, dan juga memiliki cakram atau subang. Ya, pasti anak-anak bisa menjawab kan? Nah, dan juga memiliki kuncup atau akar. Itu ciri-ciri dari bawang merah dan bawang putih. Kalau manfaat bawang merah dan bawang putih, pasti anak-anak tahu kan? Selain jadi bumbu masakan di dapur yang sangat enak rasanya, pasti ada manfaat yang lain. Siapa bisa sebutkan untuk ibu guru? Manfaat bawang merah adalah menjaga kesehatan kekebalan tubuh kita, dan juga bawang putih memiliki manfaat untuk tulang kita. Jadi pasti anak-anak sudah tahu ya. Jangan lupa kalau di rumah ibu memasak sayur dan juga memasak sup, pasti anak-anak ingatkan jangan sampai tidak memakai bawang merah dan bawang putih, karena kedua umbi tersebut sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Nah, anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang tanaman, yaitu umbi-umbian, umbi lapis, bawang merah dan bawang putih. Sayangi tanaman yang di sekitar kita, karena tanaman tersebut juga merupakan ciptaan Tuhan yang harus kita pelihara, kita jaga, dan kita rawat dengan baik, karena semua tanaman memiliki manfaat yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Nah, anak-anak, sebelum kita menutup materi kita di saat pagi hari ini, kita akan berdoa. Kita nyanyikan lagu, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa pada Tuhan. Lipatlah tangan, tutup mata, kita berdoa pada Tuhan. Berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita pulang, kita akan nyanyikan lagu Jika Pulang Sekolah. Jika pulang sekolah, jangan keluar rumah, beristirahat dulu supaya
sudah siap, Ibu guru pulang sekolah karena waktu. Selamat siang, Ibu kami kan pulang. Selamat siang, esok kami kan datang. Anak-anak, sebelum kita akhiri belajar kita di saat pagi hari ini, pesan Ibu Guru yaitu jaga kesehatan, jangan lupa mencuci tangan, dan menjaga kebersihan tubuh kita. Kita akan jumpa lagi di Sabtu depan dengan jam yang sama dan materi yang berbeda. Sampai jumpa anak-anak yang memberkati. Oke sahabat cerdas, gimana pembelajaran hari ini? Ya sangat mengasihkan ya, kalian sudah boleh sama-sama bersama dengan Ibu Ota. Kalian belajar bersama tentang umbi lapis. Jadi umbi lapis itu ada bawang merah yang dibahas tadi dan juga bawang putih. Dan kalian juga sudah tahu ya berbagai macam manfaat yang terkandung dalam bawang merah dan bawang putih. Jadi kalau mama lagi masak, terus di masakannya ada bawang merah atau bawang putih, terus kalian ada yang bilang tidak suka makan karena rasanya tidak enak, padahal tidak boleh ya, karena bawang merah dan bawang putih itu ya sahabat cerdas memiliki aroma yang sangat wangi kalau dicampur di dalam sebuah masakan, satu masakan, dan juga pastinya memiliki kandungan atau manfaat yang sangat berguna bagi tubuh sahabat cerdas semuanya. Oke sahabat cerdas, demikian pembelajaran yang boleh diberikan oleh Ibu Ota di hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak bagi Ibu Ota yang sudah boleh bersedia untuk memberikan pembelajaran di hari ini. Dan pastinya ya sahabat cerdas, di hari Sabtu depan tentunya Ibu Ota akan hadir lagi bagi sahabat cerdas semuanya. Jadi untuk adik-adik jangan sampai lupa untuk mendengarkan siaran Huele Para Belajar tiap hari Sabtu, karena kalian akan belajar bersama dengan Ibu Ota khusus bagi jenjang PAUD. Oke sahabat cerdas, sebelum kita lanjut lagi dengan pembelajaran kita dengarkan dulu ya satu lagu. Lagunya judul lagu gembira. Jadi kalau memang kalian sedang mendengarkan, seharusnya kalian juga harus gembira seperti lagu yang Kak Eca akan puterin di saat ini. Lagu gembira yang dinyanyikan oleh adik Ruth Manurung. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur.